Sudah ya. Apa namanya? Terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik sekalian, Bapak Parjiman, Bapak Wakil Rektor, Ustadz Tontowi, dan para sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan, khususnya Pondok Pesantren Ahmad Dahlan, ya, yang saya anggap sebagai kader-kader umat yang akan menjadi pemimpin yang akan datang. Saya sangat berbangga sekali dengan acara ini, dan ini sudah lama saya memang selalu mengingatkan kepada umat mengenai tantangan liberalisasi, sekularisasi, pluralisme, dan feminisme. Sebenarnya tidak perlu tidak cukup disampaikan dalam 1 jam karena masalahnya sangat kompleks sekali. Saya ingin berangkat dari latar belakangnya mengapa sekarang Barat itu ada masalah dengan Islam, sehingga selalu saja ada program-program yang berusaha untuk memojokkan Islam dengan sekularisasinya, dengan liberalisasi, kemudian tuduhan radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Saya mulai dari abad ke-14 Hijriah, yaitu sekitar tahun 1970 atau 1970-an, di mana umat Islam di seluruh dunia merayakan sebuah event penting, yaitu datangnya abad ke-14 yang diyakini sebagai sebuah momen kebangkitan Islam. Kenapa abad ke-14? Karena jatuhnya peradaban Islam abad ke-13 ya, itu sudah menunjukkan sebuah umur bahwa setiap peradaban siklusnya adalah 7 abad. Nah, pada abad ke-20 ya, itu adalah abad di mana Islam seharusnya sudah bangkit. Itu. Kemudian kebangkitan Islam ini ditandai dengan salah satu contoh munculnya revolusi Iran, mana seorang ulama bisa menjadi kepala negara. Ini berbanding terbalik dengan kayaknya yang punya Unia. Kemudian kebangkitan Islam ini ditandai dengan salah satu contoh. Tolong dimatikan dulu. Baik, ada suara yang double ya. Ada semacam perubahan di dalam diri umat Islam yang dianggap membahayakan Barat. Pertama adalah perlawanan Muslim terhadap hegemoni kolonial seperti di Azerbaijan, di Afghanistan yang memenangkan perang dengan Rusia, kemudian di Palestina, di Bosnia, dan sebagainya. Selain itu, ada tantangan yang lain lagi yang mereka tidak sadari, yaitu adalah munculnya generasi-generasi muda di negara-negara Barat, di Eropa, Amerika, Australia, dan juga merupakan sebuah hasil dari munculnya komunitas Muslim di negara-negara tersebut, sehingga kalau kita pergi ke Inggris, pergi ke Eropa,
tidak sulit kita menemukan masjid dan tidak sulit kita menemukan tempat kita untuk sholat Jumat. Ini bagi mereka adalah sebuah perkembangan yang mengejutkan. Dan itu bukan dibiarkan, tapi mereka hadapi. Selain itu, kesadaran Muslim dengan kebangkitan negara-negara Islam itu sebenarnya merupakan ancaman terhadap ekonomi Barat, karena seandainya negara-negara Islam itu bersatu dan mereka mempunyai kekuatan ekonomi mereka sendiri, itu merupakan ancaman. Apa yang mereka lakukan adalah menentukan siapa sekarang menjadi rivalnya Barat. Dulu sebelum Perang Dingin, pada waktu Perang Dingin itu terjadi memang dua kekuatan superpower antara Rusia dengan Amerika. Begitu Rusia jatuh, Amerika tidak mempunyai rivalnya. Oleh sebab itu dia mencari rivalnya adalah umat Islam. Makanya peristiwa 11 September 2001 sesungguhnya adalah sebuah peristiwa yang dramatis. Orang Amerika sendiri yang pakar dalam bidang bangunan itu menafikan bahwa mustahil teroris yang melakukan attack atau serangan terhadap dua menara kembar di Amerika. Artinya bahwa itu bukan kerja teroris, tetapi apa yang terjadi adalah sebuah drama yang membuat stigma terhadap Muslim sangat efektif. Jadi sesudah itu mereka mempunyai legitimasi untuk melawan teroris. Melawan teroris itu artinya melawan umat Islam. Karena tidak jelas siapa yang sebenarnya disebut teroris dan siapa yang tidak. Nah, sekarang kita berhadapan dengan Barat yang seperti itu. Nah, jangan salah kemudian ketika kita berbicara Barat, itu kita berbicara teknologi, kita berbicara sains, kita berbicara perkembangan sosial politik di Barat yang begitu menakjubkan umat Islam. Kita kemudian seakan-akan dituduh munafik karena kita mengkritik Barat, tapi kita sendiri menggunakan produk-produk Barat. Saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang kita sebut dengan Barat itu bukan teknologi. Ya, karena teknologi itu sebenarnya bukan monopoli Barat juga. Karena Barat sendiri memperoleh perkembangan sains dan teknologi tidak lepas dari peranan umat Islam sebelumnya yang sudah sangat canggih mengembangkan sains tek pada saat mengadopsi atau mengadapsi pemikiran-pemikiran dari Yunani dan India, Persia dan lain sebagainya. Maka Barat adalah peradaban yang tumbuh berkembang dari kombinasi filsafat Yunani kuno, Romawi, Yahudi, Kristen yang dimodifikasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi jangan dikira bahwa Barat itu adalah Kristen, Barat adalah Yahudi. Tetapi Barat adalah sebuah kombinasi dari warisan Yunani, Romawi, Yahudi, Kristen. Tetapi yang dominan sebenarnya adalah nilai-nilai bangsa-bangsa Eropa, ya, bangsa Perancis, bangsa Jerman, Noldek, bangsa Itali dan lain sebagainya. Nah, Barat yang tumbuh menjadi sebuah peradaban sudah jatuhnya peradaban Islam adalah Barat modern. Barat modern ini mempunyai ciri rasionalisme, empirisisme, skolarisme, desakralisasi, non-metafisik, dikotomi, dan pragmatisme. Nah, sekularisme inilah yang menonjol di Barat pada abad modern. Nah, sekalian, sesudah abad modern masih ada lagi zaman yang mereka sebut sebagai postmodern. Barat postmodern itu adalah Barat yang mulai mempertanyakan kebenaran. Kalau zaman modern Barat itu mencari dan menemukan kebenaran, di zaman postmodern Barat itu menafikan dan mempersoalkan kebenaran. Maka disitulah postmodern disifati dengan nihilisme,
relativisme, anti-otoritas, pluralisme, multikulturalisme, gender equality atau feminisme, dan yang terakhir liberalisme. Liberalisme itu sebenarnya menyeluruh. Jadi liberalisme itu di dalamnya ada relativisme, ada pluralisme, ada feminisme, dan lain sebagainya yang akan saya bahas pada sore hari ini. Itulah sebenarnya sekarang ini yang menghegemoni dunia. Zaman modern sudah terlewatkan, meskipun ada sisa-sisa zaman modern dengan aliran-aliran empirisisme, kemudian rasionalisme, dan lain sebagainya. Sekarang saya mau masuk liberalisme dan liberalisasi di Barat. Ternyata Barat itu yang saya sebut tadi bukan Kristen, berupaya untuk bebas dari Kristen. Liberalisme di Barat itu adalah gerakan pemikiran akhir abad 18 yang berupaya membebaskan manusia dari tatanan moral, supernatural, bahkan dari Tuhan. Jadi di sini supaya kita ingat bahwa liberalisme itu intinya adalah menentang agama. Revolusi Prancis tahun 1789 dianggap sebagai makna carta liberalisasi dan liberalisme, isinya adalah menuntut kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepercayaan, berbicara, dan politik. Nah, yang menarik adalah di sini, liberalisme itu artinya menghapus hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan. Artinya bebas dari gereja dan segala sesuatu yang mengatasnamakan gereja. Menyingkirkan agama dari kehidupan publik sehingga menjadi bersifat individual. Nah, maka jangan heran kalau di Perancis kemarin kasusnya Presiden Perancis itu dan juga kartun Nabi dan kasus-kasus yang dibalik itu, pengeboman dan sebagainya, itu sebenarnya adalah sebuah indikasi bahwa negeri itu adalah negeri yang sedang menghadapi masalah dengan kehidupan sosial mereka, sebab mereka yang sangat sekuler itu di dalamnya itu terdapat orang-orang yang beragama, khususnya umat Islam, yang tidak bisa begitu saja dilecehkan sesuai dengan kebebasan yang mereka miliki. Ini yang terjadi. Dan dia ini adalah tokoh pelopor, Perancis adalah pelopor sekularisasi dan sekularisme atau liberalisasi dan liberalisme. Memisahkan Tuhan dari segala macam aspek kehidupan. Secara teologis, di dalam Katolik sendiri juga terdapat sebuah perkembangan yang arahnya adalah liberalisasi. Abad ke-17-18 awal mulanya adalah rasionalisme. Masuk karena di dalam Kristen ini rasionalismenya tidak seperti di dalam Islam. Dia tidak boleh menggunakan rasio ketika beragama. Sehingga doktrin lebih bersifat dogmatik, tidak bisa dikembangkan menjadi sains. Nah, fase kedua tahun abad 18 sampai 19 mulailah itu ada doktrin individualisme. Individualisme ini bukan egoisme, bukan, tetapi sebuah perkembangan yang agak aneh bahwa self consciousness atau kesadaran diri seseorang itu disamakan dengan kesadaran terhadap Tuhan. Nah, sudah terlepas dari gereja. Maka self consciousness is equal to God consciousness. Jadi mungkin kalau dalam Islam itu orang yang baik secara individual, sosial, kultural itu dianggap sama dengan orang yang soleh secara religius. Itu berarti sudah bergeser dari nilai-nilai gereja kepada nilai-nilai sosial. Nah, pada fase terakhir abad ke-19 ke-20, doktrin yang muncul dalam teologi mereka adalah modernisme dan postmodernisme yang menekankan kepada ide pengembangan atau ide notion of progress. Artinya agama itu selalu berkembang. Agama itu berkembang dan itu bersifat relatif. Maka teologi di dalam Kristen itu yang lama-lama sudah tidak digunakan lagi.
yang baru-baru dan merupakan kreasi baru itulah yang berlaku. Jadi agama disesuaikan dengan pengetahuan dan kultur manusia modern, agama berubah akhirnya menjadi religious experience. Anak-anak sekalian, nah bagaimana cirinya orang Barat Kristen ini? Barat Kristen yang liberal. Pertama, percaya kepada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang dipercaya oleh Kristen Ortodok. Jadi ini orang Kristen sendiri sudah keluar dari cara berpikir gereja. Konsep Tuhan diganti menjadi konsep Tuhan yang sesuai dengan akal. Yang kedua, nah, di sini mulai berbahayanya, memisahkan antara doktrin Kristen dengan etika Kristen. Jadi doktrinnya terlalu kuat, akhirnya sudahlah tidak perlu kita doktriner, ya, asal orang berperilaku baik itu sama dengan Kristen. Jadi orang menjadi religius bukan karena taat kepada teologi, tapi karena etika dan moral seseorang, orang ateis sekalipun di sana dianggap menjadi moralis. Di situ mulai tumbuh apa yang disebut dengan humanisme. Jadi ukuran segala sesuatu menjadi manusia, bukan lagi Tuhan. Yang terakhir, ya, tidak percaya pada doktrin-doktrin Kristen Ortodok, ya, menolak sebagian atau keseluruhan doktrin Trinitas. Ya, disitulah mereka lepas dari Katolik dan menjadi liberal. Nah, ini indikasi sosiologisnya, menerima secara mutlak pemisahan gereja dan negara. Ya, akhirnya kebebasan, percaya kepada kebebasan dan toleransi beragama. Kebebasan beragama itu artinya bebas beragama dan bebas untuk tidak beragama. Disitulah liberalisme, kebebasan menjadi sebuah jalan hidup, ya, yang itu meninggalkan agama, bahkan merendahkan agama. Baik. Jadi di situ di dalam liberalisme sudah ada sekularisme. Nah, sekularisme ini muncul dipicu oleh adanya konflik antara gereja dengan sains. Ya. Jadi setelah kasus Kopernikus, Galileo Galilei yang mengangkat teori heliosentrisme, itu kemudian mengakibatkan adanya perpisahan antara gereja dengan para saintis. Para saintis sudah tidak lagi mau merujuk pada gereja dalam hal temuan sains. Kenapa heliosentrisme ditentang oleh gereja? Gereja itu sudah menetapkan bahwa yang betul itu adalah geosentrisme. Ya, itu sesuai dengan doktrinnya Ptolemy ditambah dengan inovasi gereja bahwa bumi ini tempat manusia berada dan itu mulia, maka dari itu matahari mengelilingi bumi. Itulah yang menyebabkan konflik antara para astronom, pakar astronomi dengan gereja. Nah, perpisahan itu mengakibatkan adanya pemisahan antara masalah keduniaan dengan nilai-nilai spiritual. Makanya sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpilihan bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Jadi kembali kepada yang tadi liberal di atas itu, ya, orang Kristen sudah tidak lagi mempunyai basis moralitas dasarnya kepada teologi, tetapi dasarnya adalah kemanusiaan. Ya. Sekularisasi suatu gerakan, ya, karena Barat sudah menjadi sekuler dan sudah menjadi modern, maka gerakan membawa kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Jadi perkembangan sains dan teknologi ini membawa sebuah isme yang memisahkan agama dari sains, ya, memisahkan kehidupan dari agama. Jadi sekularisasi proses penduniaan, proses untuk menuju kepada sekuler, atau dalam kata lain perpindahan dari kesakralan menuju kekufuran. Jadi tidak ada lagi yang sakral di dunia ini, semua profan. Ya. Definisi yang lain ini jelas sekali bahwa sekularisme adalah keyakinan bahwa agama tidak boleh berperan dalam pemerintahan, pendidikan, atau bagian masyarakat umum. Ya, artinya bahwa tidak boleh, misalnya di negara Barat itu sebuah lembaga pendidikan kok di dalamnya ada masjid. Makanya orang-orang yang menentang adanya rumah ibadah di kampus
itu sudah terjangkit oleh pemikiran sekuler. Ya. Demikian juga di pemerintahan. Ya. Jadi sekularisme itu intinya tidak menyukai agama muncul di dalam ruang publik. Ya. Oke. Banyak sekali ciri-cirinya dari sekularisme. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita pun sebenarnya sudah muncul sebuah pemikiran sekuler. Ya. Ketika kita melihat bahwa sebuah universitas adalah industri yang berdampak pada ekonomi. Di sini konsep universitasnya sudah sekuler. Ya. Tidak lagi sesuai dengan visi dan misi ataupun risalah yang diemban oleh agama Islam. Kemudian tujuan pendidikan adalah untuk menjadi warga negara yang baik. Ya, ini sangat sekuler sekali, ya, tidak ada unsur ibadahnya. Mestinya ya, universitas adalah lembaga untuk mencetak manusia universal. Istilah universitas itu aslinya dari Islam, jami'ah. Ya, jami itu artinya universal atau kuliah, ya, general. Nah, dalam Islam, universitas itu adalah sebuah lembaga untuk mencetak manusia universal. Tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang beradab, bukan sekedar warga negara yang baik. Disitulah bedanya sekuler dan Islam. Ya. Ada lagi, ya, kalau dalam ilmu politik, tujuan menghalalkan segala cara. Manusia adalah ukuran segala sesuatu. Itu sekuler. Ya. Tidak ada nilai-nilai keislamannya. Padahal tujuan dalam politik harus berdasarkan kepada syariah, pada maslahah. Kemudian benar dan salah juga dasarnya adalah syariat. Itu yang Islami. Baik. Sekarang pluralisme. Pluralisme ini adalah sebuah paham, ya, yang bermata dua. Pertama adalah pluralisme sosiologis, di mana ras, ideologi, politik, kepercayaan dalam satu masyarakat dan kelompok-kelompok yang berbeda itu hidup dalam satu situasi damai, aman dan damai. Oke, itu secara sosiologis. Ya. Tapi kemudian pluralisme itu menjadi seperti relativisme, karena toleransi itu adalah toleran terhadap berbagai hal. Ya, toleran terhadap perbedaan pandangan atau world view. Nah, pandangan itu tidak dapat didamaikan, ya, dan tidak ada yang satu lebih fundamental daripada yang lain. Nah, ketika kita melihat bahwa sesuatu itu sama benarnya, itu kita sudah berpikir relatif. Bahkan sekarang banyak orang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak memihak. Berarti semuanya benar. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda pluralis, Anda relativis. Ya. Lebih jelas lagi dalam Oxford Dictionary of Philosophy, pluralisme adalah teori yang seirama dengan relativisme dan curiga terhadap kebenaran. Ya. Terkadang juga dipahami sebagai doktrin yang berpandangan bahwa di sana tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat sama benarnya. Ini adalah pluralisme dalam arti relativisme. Kalau sekedar hidup berdampingan secara aman damai, ya, Islam tidak perlu belajar dari mana-mana pun, tidak perlu belajar pluralisme. Karena Islam begitu lahir, dia sudah meletakkan dirinya sebagai sebuah agama yang bisa toleran terhadap keyakinan agama-agama lain. Ya. Nah, coba sekarang pluralisme yang difahami di Indonesia, ya, menjadi seperti begini. Agama-agama lain adalah jalan untuk sama-sama yang sah untuk mencapai kebenaran yang sama. Ini anunya apa namanya? Kesimpulan apa namanya? Pemahaman pluralisme yang kemudian diimpor ke Indonesia. Agama-agama lain berbicara secara berbeda tapi merupakan kebenaran yang sama sah. Setiap agama mengekspresikan bagian penting bagi sebuah kebenaran. Berarti agama lain itu memiliki kebenaran. Kemudian semua agama sama. Ini pernyataan yang sangat kontroversial yang tidak bisa diterima
Karena agama yang dimaksud adalah agama Islam, berarti semua menuju jalan kebenaran. Jadi yang sangat tegas di sini, Islam bukan yang paling benar. Ini ditulis dalam media massa. Semua agama dengan demikian adalah benar dengan variasi tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan religiositas itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama, yaitu keluarga pecinta jalan menuju kebenaran yang tidak pernah ada ujungnya. Ini terjemahan dari pluralisme agama menurut orang liberal di Indonesia. Itu pengaruhnya. Bahkan ada lagi pernyataan dari sebuah disertasi di sebuah universitas Islam negeri, ya. Semua agama sama-sama menuju Tuhan. Jadi bukan hanya Islam satu-satunya jalan menuju Tuhan. Ini segera saya jawab supaya tidak ada yang berpikir seperti begitu. Logikanya begini, jika semua agama menuju Tuhan dan diterima oleh Tuhan, mengapa di dalam Islam Allah melarang cara beragama lain, bahkan memasukkan neraka bagi yang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam? Jadi Tuhan yang mana yang dia katakan bahwa Tuhan menuju agama menuju Tuhan sama-sama menuju Tuhan? Tidak masuk akal. Nama Tuhan pun sudah berbeda. Esensinya sudah tentu akan berbeda. Yang kedua, maaf ini ayatnya tidak sesuai fontnya. Merujuk kepada Al-Maidah 62 disebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman Yahudi, Sobiin, Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dan beramal soleh tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Ini tafsirnya benar bahwa Yahudi, Sabian, Nasrani yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan hari akhir dan beramal soleh itu masuk surga. Ya. Tetapi masalahnya adalah, ini diklaim oleh orang-orang liberal bahwa Yahudi Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, Sabian adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena ayat ini tidak untuk Yahudi, Nasrani, Sabian sebelum turun risalah Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah satu ayat yang turunnya adalah disebabkan oleh pertanyaan Salman Al-Farisi mengenai nenek moyang mereka yang beragama Majusi. Kemudian di situ Rasulullah mengatakan finar, semuanya di neraka. Pada akhirnya turun, ini yang ditanyakan adalah orang sebelum Nabi Muhammad datang. Tapi akhirnya kemudian turun ayat ini. Ya. Salman Al-Farisi itu menangis ya, ketika dikatakan finar itu. Tapi begitu ayat turun bahwa orang-orang yang terdahulu sebelum risalah Nabi Muhammad itu beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, mereka tetap masuk surga meskipun tidak mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad belum sampai. Ini, jadi bukan untuk zaman sekarang ini ayat. Ya. Nah, problemnya lagi adalah dengan adanya pluralisme ini, orang kemudian berbondong-bondong memperkenalkan pernikahan beda agama. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, padahal jelas dalam Al-Baqarah ayat 221 dinyatakan bahwa laki-laki muslim dilarang nikah dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dilarang menikahkan laki-laki non-muslim. Ya. Nah, di sini Al-Baqarah itu jelas 221, silahkan dicatat, dicek sendiri dalam Al-Quran. Jadi kembali ini yang tadi Salman Al-Farisi tadi, ya. Jadi yang selamat adalah Ahlul Kitab sebelum risalah Nabi Muhammad. Ya.
logikanya begini, jika seandainya sekarang ini Anda katakan bahwa orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in itu masuk surga, mengapa ketika Nabi masih hidup, Nabi mengirim surat kepada Kaisar Persia supaya masuk Islam, agamanya Majusi. Juga mengirim Kaisar Heraklius yang beragama Katolik untuk masuk Islam. Berarti mereka tidak masuk surga. Aslim taslam, masuklah Islam kamu akan selamat. Kalau tidak masuk Islam, tidak selamat. Itu artinya masuk neraka. Yang paling pamungkas adalah hadis, ya, hadis Nabi. Jadi dari sekian banyak tafsir-tafsir liberal tadi, satu hadis ini bisa menghapus semua klaim mereka. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang mendengar tentang aku, seorang dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati dan tidak mengimami risalah yang aku bawa, kecuali termasuk penghuni neraka. Ini jelas. Ya. Jadi yang tidak ikut Nabi Muhammad itu masuk neraka. Ini hadisnya sahih. Ya. Nah, kemudian pluralisme ini juga sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Haramnya paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Yang terakhir adalah feminisme atau kesetaraan gender. Ya, paham ini sudah lama di Barat. Ya. Adalah paham yang aslinya adalah emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita, yang menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria. Itu awalnya seperti begitu. Kemudian ini adalah menjadi ideologi yang merupakan sebuah paham yang menyatakan persamaan antara pria dan wanita. Dalam Islam, ya, ini menjadi sebuah gerakan yang menuduh adanya ketidakadilan dan ketidaksejajaran antara laki dan perempuan dalam Islam. Kecenderungan misoginis dan patriarki di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik, sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Ini tuduhan mereka. Jadi feminisme ini sekarang ketika dianut oleh orang Islam, dia menghujat syariat. Sekarang feminisme berkembang menjadi gender equality atau kesetaraan gender, ya, adalah suatu dasar untuk menentukan pembedaan laki dan perempuan dan kebudayaan dan kehidupan kolektif sebagai akibat mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa orang itu menjadi laki-laki dan perempuan karena konstruk sosial. Dalam pengertian yang lain, kesetaraan itu maksudnya adalah keadilan gender, yang merupakan kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak dan potensi untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, dan seterusnya. Jadi sebenarnya awalnya adalah tuntutan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Ya. Nah, alirannya kemudian menjadi sangat banyak sekali. Ada feminis liberal, feminis marxis, feminis radikal, feminis psikoanalisis, feminis eksistensialis, feminis postmodern. Itu tidak saya bahas semuanya. Ya. Yang ingin saya highlight di sini adalah paham feminis radikal. Itu yang sekarang ini yang Anda saksikan dampaknya adalah pandangan ini. Laki-laki dan perempuan perlu persamaan, tidak saja dalam soal hak sosial tapi juga hak seksual. Artinya kepuasan seksual dapat juga diperoleh dari sesama perempuan. Dan oleh karena itu lesbianisme dapat diberi hak hidup. Implikasinya perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki dalam soal kebutuhan materi, tapi juga dalam kebutuhan seksual. Inilah yang kemudian menjadi LGBT.
Ya. Nah, mereka juga mempunyai argumentasi. Selain itu, kelompok ini berpendirian bahwa laki-laki adalah masalah bagi perempuan. Laki-laki selalu mengeksploitir fungsi reproduksi perempuan. Perempuan ditindas oleh laki-laki, itu saja yang mereka angkat-angkat itu. Nah, jadi di sini penindasan baik sosial ataupun seksual itu yang menjadi inti masalah. Nah, bagaimana dia menyebar ke dunia Islam? Di sini ada satu gerakan yang menuduh agama-agama itu sebagai bias gender. Jadi pertanyaannya adalah agama-agama itu semuanya mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Mengapa? Ini pertanyaannya sampai kepada yang sangat mendasar. Kenapa tidak ada nabi perempuan? Kenapa tidak ada ulama perempuan? Mereka kemudian mencari-cari alasan. Kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam? Di situ muncul protes-protes terhadap syariah. Akhirnya mereka mendekonstruksi syariah untuk menerima paham kesetaraan gender ini. Mereka juga mempersoalkan Al-Quran. Pembagian waris antara laki dan perempuan dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki 2 kali bagian dari perempuan, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Ditafsiri seperti begini. Laki-laki memiliki kelebihan, penalaran dan sebagainya dalam beribadah kepada Allah. Kaum laki-laki saja yang berhak jadi nabi, ulama, imam, azan, guru, khutbah, saksi nikah dan sebagainya. Peran sosial laki-laki lebih daripada wanita. Ini yang mereka lihat. Jadi perspektifnya adalah kesetaraan dalam segala hal. Ini mereka selalu menggunakan surat An-Nisa nomor 14. Nanti silahkan cek sendiri. Nah, apa yang sebenarnya mereka perjuangkan dengan kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang mengada-ngada. Mereka menginginkan supaya jumlah wanita di lembaga politik atau di parlemen itu diperbanyak supaya maju. Di Indonesia kalau nggak salah ada 30 atau 20% wajib diisi oleh perempuan. Padahal ya, kesetaraan 50-50 dalam bidang politik itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lihat saja di negara-negara Eropa, tidak selalu anggota parlemennya berjumlah 50-50 seperti begitu. Kita lihat sekarang tabelnya. Negara-negara maju itu persentase wanita di parlemennya di Jepang cuma 6,7%, di Singapura 3,7%, di Indonesia 12%, Swedia 33%, Denmark 3,3%, Finlandia 39%, Norwegia 39%, Kuba. Nah, kita lihat sekarang negara yang maju saja prosentasenya lebih rendah daripada Indonesia. Tapi apakah kemudian dengan prosentase wanita yang tinggi itu menjamin kemajuan? Itu ternyata tidak. Nah, itulah kesetaraan gender ini sebenarnya utopia belaka. Nah, bukan berarti tidak menghargai peranan wanita, tapi peranan wanita di masyarakat itu bisa dihandle oleh laki-laki dan perempuan mempunyai tugasnya sendiri. Ya, di Jepang, ini fakta keluarga lagi, 70% wanita merasa mengasuh anak adalah tugas istri. Dan 90% yakin pekerjaan rumah tangga adalah tugas istri. 86% wanita Jepang puas dalam kehidupan rumah tangganya. Di Jepang dan Taiwan, wanita mempunyai anak kebanyakan berhenti bekerja. Mempunyai anak, dia berhenti bekerja. Ya, di Indonesia 50% merasa mengasuh anak sebagai tugas istri. Ini
di Indonesia sudah mulai terpengaruh ini. Padahal di Jepang dengan di Taiwan masih mempunyai peran yang tinggi wanita-wanita itu dalam keluarga. Yang berbahaya sebenarnya adalah ketika muslimah sudah berpikir kesetaraan itu sehingga keluarga menjadi tidak penting. Padahal generasi muslim itu dicetak di dalam keluarga. Ya. Jadi kesetaraan 50-50 ya, adalah tidak adil karena hanya sesuai dengan masyarakat individualistis yang bertentangan dengan budaya dan agama yang masih menjunjung tinggi peran wanita di dalam rumah tangga. Di dalam Islam, rumah tangga itu adalah institusi yang sangat penting, yang sangat berperan di dalam mencetak generasi. Nah, sekarang masuknya feminisme dan kesetaraan gender ini adalah sebuah upaya untuk merusak itu. Ya, apakah kemudian ketika wanita-wanita keluar dari rumah, kemudian bekerja sama-sama memperoleh penghasilan itu mempunyai dampak terhadap ekonomi? Ya, kalaupun iya, apakah itu juga akan berdampak terhadap pendidikan anak-anak di dalam rumah tangga? Jadi kesetaraan dalam arti ini menjamin kesamaan pendapatan suami istri tidaklah tepat karena dalam Islam masyarakat tradisional pun ya, harta suami adalah juga milik istri. Jadi tidak ada perbedaan antara pendapatan suami dan pendapatan istri. Nah, kalau dalam dunia yang sangat individualistis, pendapatan istri adalah untuk istri, suami adalah untuk suami. Nah, kalau begitu bagaimana dia akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah? Di dalam rumah tangga aja dia tidak bisa bekerja sama. Bagaimana akan membesarkan anaknya? Nah, di situ problem individualisme yang masuk di dalam institusi rumah tangga umat Islam. Jadi terakhir ini saya petakan tantangan kita yang paling mendesak untuk kita respon ini adalah liberalisasi pemikiran Islam melalui berbagai macam kegiatan, melalui berbagai macam wacana yang ujung-ujungnya adalah mendekonstruksi syariah, tafsir dan tafsir. Di dalamnya ada relativisme yang ujung-ujungnya adalah pluralisme agama. Ya, jadi fenomena yang sekarang ini muncul adalah fenomena kerukunan beragama yang pada akhirnya menafikan perbedaan, akhirnya menyamakan ritual-ritual keagamaan, akhirnya menjustifikasi agama lain. Nah, menurut saya ini adalah sebuah dampak pluralisme agama yang sangat berbahaya. Karena dalam video yang saya sampaikan yang viral itu, sebenarnya toleransi beragama itu bukanlah kita bersama-sama ikut ibadah di dalam gereja, pura, ataupun candi-candi agama lain. Ya, itu bukan toleransi. Toleransi itu sebenarnya adalah tidak saling mengganggu, bukan menghormati. Ya, kalau kita menghormati, itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang beragama lain yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang sesat. Apakah kita menghormati orang yang sesat? Tidak. Tetapi secara sosiologis memang tidak ada ajaran Islam yang mengharuskan atau yang menyuruh mereka untuk menyerang orang yang beragama lain. Jadi ini perlu dibedakan antara tidak mengganggu, ya, karena lakum dinukum waliyadin itu artinya biarlah Anda beragama dengan itu, kami tidak mengganggu, tapi kami tidak menghormati. Ya. Ayatnya dalam Al-Quran, laqad kafara innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini sebuah sifat yang tidak bisa kita tutupi bahwa Al-Quran sangat menyalahkan orang-orang
ahlul kitab dan orang-orang yang mengkufuri Allah dan mengkufuri Rasulnya. Ini prinsip toleransi yang sesungguhnya ada di dalam doktrin pluralisme sosiologis ini. Jadi kita perlu berhati-hati dengan menghormati orang yang beragama lain, ya. Menghormati itu ternyata sekarang menjadi mengapresiasi akhirnya mengakui kebenaran agama lain. Nah, kalau Anda mengakui kebenaran agama lain, berarti Anda tidak yakin dengan kebenaran Anda sendiri. Yang kedua, mengenai sekularisme, tantangan yang sangat laten di dalam pemikiran umat Islam sekarang ini adalah bahwa agama selalu dipisah-pisahkan dari sains, dari politik, dari kehidupan. Ya, orang yang tidak berpikir mengenai Islam ketika dia berpolitik, ketika dia berusaha, ketika dia hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dia adalah sekuler. Jadi kalau orang mengatakan bahwa jangan mencampur adukkan agama dengan politik, itu sebenarnya adalah sebuah produk dari pemikiran yang sekuler. Yang ketiga adalah feminisme yang saya sebutkan tadi. Ini adalah sebuah paham yang intinya ingin menawarkan sebuah model kemajuan, seakan-akan model kemajuan di dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi masalahnya adalah paham ini mempersoalkan ajaran Islam, kitab suci, hadis, juga syariah. Nah, ketika mereka menawarkan ide ini dan mengganti atau mempersoalkan syariah, berarti ini adalah sebuah upaya mendekonstruksi syariah. Ya. Kalau seandainya Anda yakin, ya, orang-orang liberal yakin bahwa feminisme dan kesetaraan gender ini sesuai dengan Islam, berarti Anda tidak perlu merubah tafsir ataupun pengertian syariah. Karena Anda merubah berarti ada kontradiksi antara syariah dengan paham feminisme dan kesetaraan gender. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Dan perlu kita pahami bahwa syariah itu sebenarnya sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Bayangkan sekarang kalau gender equality kita terapkan ke dalam rumah tangga. Siapa yang wajib menafkahi siapa? Bahkan dari awal sekalipun kita akan ditanya misalnya, karena laki dan perempuan itu sama, siapa yang melamar siapa, siapa yang memberikan mahar kepada siapa. Itu menjadi buyar, menjadi kacau semuanya, struktur yang sudah dibangun oleh syariah. Jadi syariah ini sebenarnya adalah sebuah konstruk yang sangat manusiawi sesuai dengan fitrah. Laki-laki memang diberi fitrah. Ya, dalam Quran kan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din, ya, wa bima anfaqu. Artinya bahwa laki-laki itu lebih utama atau memimpin perempuan. Karena apa? Karena Allah melebihkan laki-laki dari perempuan dalam berbagai hal. Ya. Seperti fisik misalnya, pemikiran, emosi, dan lain sebagainya. Kemudian wa bima anfaqu, bukan difahami bahwa kalau laki-laki memberi nafkah baru dia qawwamuna 'alan nisa, bukan. Dia diberi tugas untuk menafkahi wanita, istri-istri mereka atau nisa atau perempuan, baik ibu ataupun istri ataupun anak, ya, memimpin mereka karena konsekuensi dari pemimpin itu adalah kewajiban untuk memberi nafkah. Jadi nafkah tetap dibebankan kepada laki-laki. Kalau dia menjadi suami, dia mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri. Kalau dia anak laki-laki, dia perlu memberi nafkah kepada orang tuanya, menjaga. Kalau dia seorang kakak, dia perlu menjaga adik-adiknya yang wanita. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan fitrah. Nah, kalau kemudian disamakan, ya, laki-laki dengan perempuan, kemudian
suami sama dengan istri, struktur ini akan menjadi rusak. Inilah yang sebenarnya kita tolak dari paham feminisme dan kesetaraan gender ini, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Apalagi ya, feminisme dan kesetaraan gender sekarang sudah berkembang menjadi LGBT. Ya. Tidak ada ceritanya, ya, tidak ada rumusnya, ya, pernikahan sejenis itu baik dari kitab suci atau dari tradisi umat manusia. Ya. Alasan apapun, ya, tidak ada. Ya, karena itu sudah ada pelajarannya di zaman Nabi Lut, bahwa itu adalah sebuah dosa yang tidak pernah dilakukan umat-umat sebelumnya dan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi feminisme dan gender ternyata membawa akibat yang sangat buruk terhadap kemanusiaan. Bukan hanya sekedar merusak rumah tangga, ini merusak kemanusiaan secara menyeluruh. Dan tidak ada ceritanya ya hubungan sejenis itu membawa sebuah situasi sakinah atau mawaddah. Justru yang terjadi di mana-mana adalah sebuah peristiwa yang berakhir dengan pembunuhan. Itu berarti bahwa ini adalah ketidaknormalan atau tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang itu mengakibatkan emosi yang tidak sejalan dengan apa yang disebut giroh di dalam Islam. Jadi jauh dari ajaran Islam, jauh dari kemanusiaan. Nah, hewan aja tidak ada yang melakukan itu. Implikasi dari semua itu, sekarang ini liberalisasi mempunyai dampak terhadap demokratisasi. Artinya semua orang menjadi boleh berbicara mengenai semua hal. Orang yang tidak mengerti Islam berbicara mengenai Islam. Orang yang tidak mengerti fatwa menyalahkan fatwa. Ini maksudnya adalah demokrasi. Semua orang berhak untuk menafsirkan agamanya sesuai dengan kemampuan pikirannya. Ini demokrasi. Nah, demokrasi dalam beragama adalah sebuah kerusakan. Demokrasi dalam politik aja bermasalah. Karena ternyata tidak ada demokrasi yang betul-betul tulus dengan kekuatan rakyat atau kekuasaan rakyat. Yang berkuasa adalah tentu penguasa. Sekarang demokratisasi dalam pemikiran ini adalah perusakan betul-betul. Tidak ada otoritas di situ yang dihargai karena sifatnya demokratis. Sama juga dalam bidang politik. Seorang ulama, seorang profesor, nilainya sama dengan seorang tukang becak dalam memilih pemimpin. Nah, ini sesuai dengan kaidah demokrasi. Berarti kekuatan rakyat itu tidak ada strukturnya di situ. Di situ liberalisasi dan sekularisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Saudara sekalian, anak-anak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Ya. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.